Perkenalkan, nama saya Razan Hardika dengan NIM 10807250 dari kelas 0504. Kali ini saya akan mengerjakan soal kalkulus yang diberikan oleh Bu Dita kemarin. Untuk soal pertama, saya memilih nomor 3, yaitu apakah fungsi piecewise dari x ini, yaitu x kuadrat dikurangi x ditambah 3 yang jika x ini dikurangi bisa dengan 1, dan x kuadrat min x dikurangi 3 jika x nya itu lebih dari 1. Itu diferensial di x sama dengan 1. Pertama-tama, syarat agar diferensial itu adalah turunan dari kiri itu harus sama dengan turunan dari kanan. Jadi kita akan mencari turunan limit dari kiri. Setelah itu kita akan mencari turunan limit dari kanan, lalu kita cek apakah turunan limit dari kiri dan kanannya itu sama atau tidak. King sukat, ngunit ba't ba hindi ito pa rin? Hirap na kong intindi. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin mukha. Ya. Untuk turunan limit dari kirinya, untuk turunan limit kita menggunakan rumus fx dikurangi fc per x min c. Untuk fx-nya, dia adalah fungsinya tersebut, lalu fc adalah fungsi dimasukkan nilainya. Misal di sini c, berarti kita masukkan nilai yang satu ini per x min c, dimana c ini adalah yang tadi x-nya tadi, yaitu x sama dengan 1. Jadi ketika dimasukkan menjadi bentuk seperti ini, yaitu x kuadrat dikurangi x plus 3 dikurangi fc nya tadi yang dimasukkan, yaitu 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 3. Ini jika dijumlahkan hasilnya menjadi negatif 3, yang dimana di sini kan x kuadrat dikurangi x plus 3 dikurangi 3. Nah ini kan jika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 0, sehingga tidak bertulis. Jadi tersisa x kuadrat min x per x min 1. Nah x kuadrat min x ini bisa kita keluarkan x nya menjadi x dalam kurung x min 1 per x min 1. Nah, karena ini sama, kita bisa coret sehingga hasilnya menjadi x saja. Kita masukkan nilai dari pendekatannya, yaitu x pendekatan ke 1 jadi x minus 1. Nah, jadi turunan limit dari kirinya itu adalah 1. Sekarang kita akan mencari limit turunan dari kanannya juga. Nah, untuk limit turunan dari pendekatan kanan itu untuk limit pendekatan dari kiri kita menggunakan fungsi yang atas, yaitu x kuadrat min x plus 3, karena pendekatan dari kiri itu berarti dia itu kurang dari 1, yang dimana itu memenuhi syarat yang pertama, yaitu x kurang dari 1 karena pendekatannya dari kiri. Jadi kita menggunakan x kuadrat min x plus 3. Nah, untuk yang dari kanan kita menggunakan pendekatan di kanan yang dimana dia itu lebih besar daripada 1. Jadi kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu x kuadrat min x dikurangi 3. Nah, kita menggunakan cara seperti tadi, yaitu fx min fc per x min c menjadi bentuk seperti ini. Jika dimasukkan, yaitu x kuadrat min x min c dikurangi, kita masukkan x kuadrat min x nya menjadi 1, jadi 1 kuadrat min 1 dikurangi 2
Ini jika kita operasikan, 1 dikurangi 1 itu 0 dan menjadi sisanya adalah negatif 2. Nah, negatif 2 jika dikeluarkan akan bertemu negatif yang menjadi positif. Jadi jika dioperasikan lagi jadi x kuadrat min x dikurangi 2 ditambah 2 x minus 1. Karena negatif 2 ditambah negatif 2 berarti negatif 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 0, jadi tidak perlu kita tulis sesuai yang bawah ini. Jadi x kuadrat min x per x minus 1. Sama seperti tadi, x kuadrat min x ini bisa kita keluarkan x-nya dan menjadi x dalam kurung x minus 1 per x minus 1. Ini bisa kita coret menjadi sisanya adalah x, lalu pendekatannya yaitu x sama dengan 1 bisa kita masukkan menjadi 1. Jadi pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanannya itu sama-sama 1, sehingga fungsi ini di x sama dengan 1 itu diferensial karena limit turunan limit dari kiri dan turunan limit dari kanannya itu nilainya adalah sama, yaitu sama-sama 1. Ya, untuk soal yang kedua saya menggunakan soal yang ketiga, yaitu fungsi fx piecewise, yang menggunakan fx x kuadrat min 1 itu jika x-nya kurang dari 3, dan juga 2ax plus b yang dimana jika x-nya itu lebih dari sama dengan 3. Kita diharuskan untuk mencari nilai a dan b, diharuskan mencari nilai a dan b yang dimana diferensial di x sama dengan 3. Oke, pertama-tama syarat diferensial itu adalah jika limit kiri itu sama dengan limit kanan, ataupun dan juga turunan limit kiri itu sama dengan turunan dari limit kanan. Jadi kita akan mencari ada 4 berarti, yaitu limit kiri, limit kanan, dan turunan limit kiri, lalu turunan limit kanan. Kita pertama akan mencari limit terlebih dahulu, yaitu limit kiri itu sama dengan limit kanan. Untuk limit kiri kita menggunakan yang atas karena limit kiri adalah pendekatan dari kiri, dimana dia itu kurang dari 3 berarti, karena pendekatan dari kiri. Untuk limit kita menggunakan kanan, dan limit dari kanan kita akan menggunakan yang kedua. Gunung malalim, pumikit na muna, at baka sakaling. Untuk persamaan pertama kita didapatkan yaitu 8 dengan 6a plus b. Dari mana? Itu dari syarat dari diferensial tadi seperti yang dijelaskan itu adalah limit kiri itu sama dengan limit kanan. Jadi kita tinggal memasukkan limit fungsi dari limit kiri yaitu yang atas itu, yaitu x kuadrat min 1 itu harus sama dengan limit kanan yaitu 2ax plus b. Kita tinggal masukkan x-nya itu dengan nilai pendekatannya yaitu 3. Jadi kita tinggal masukkan, jadi x-nya menjadi 3 pangkat 2 min 1 sama dengan 2a dalam kurung 3 ya, kita masukkan x-nya ini plus b. Terus kita operasikan, yaitu 3 pangkat 2 itu 9 menjadi 9 1 sama dengan 6a, karena 3 dikali 2a itu sama dengan 6a plus b. 9 dikurangi 1 itu sama dengan 8, jadi 8 sama dengan 6a plus b. Ini adalah persamaan pertama. Kita akan mencari persamaan kedua dengan menggunakan limit turunan kiri sama dengan limit turunan kanan.
Kita hapus mo ay ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nakikinig, hindi na mapagising. Pasende na ilaw, minumulton ako ng damdamin ko, ng damdamin. Oke, jadi persamaan kedua kita dapat A sama dengan 3. Dari mana kita mendapatkan persamaan ini? Dari turunan limit. Ya, dari kiri itu sama dengan turunan limit dari kanan. Terus kita masukkan F aksen 3 sama dengan F aksen dari kanan 3. Oke, F aksen 3 dari kanan itu menjadi limit X mendekati 3 dari kiri. Kita menggunakan rumus yang tadi pada soal pertama, yaitu Fx dikurangi Fc per X min C, di mana C nya itu adalah 2. Jadi X kuadrat dikurangi 1 dikurangi Fc tadi, X pangkat 2 dikurangi 1, X nya itu dikurangi 3, menjadi 3 kuadrat dikurangi 1 per X min 3. Itu sama dengan limit X pendekatan dari kanan, X mendekati 3 dari kanan, 2AX plus B dikurangi 2A 3 plus B per X min 3, menggunakan cara tadi ya, X min FC per X min C. Terus kita operasikan yang di dalam kurung ini, 3 pangkat 2 9, terus dikurangi 1 menjadi 8. Jadinya, nah karena tadi itu 8 terus dikeluarkan ketemu negatif menjadi negatif 8. Jadi X kuadrat min 1 dikurangi 8 per X min 3 sama dengan limit dari kanannya 2AX plus B dikurangi 8 dikurangi B. Dari ini dikali 2A dikali 3 itu menjadi 6A, terus dikeluarkan ketemu negatif menjadi negatif 6A. B nya dikeluarkan juga, positif ketemu negatif jadi negatif, jadi dikurangi B. Lalu limit dari X dikurangi 9 karena negatif 1 dikurangi 8 itu jadi negatif 9, jadi X kuadrat dikurangi 9 per X dikurangi 3 sama dengan limit pendekatan 3 dari kanan, 2AX dikurangi 6A karena B plus B dikurangi B ini kan 0, makanya tidak ditulis semuanya, langsung aja 2AX 6A per X dikurangi 3. Lalu ini tuh bisa dikeluarkan, bukan dikeluarkan. Kalau ini tuh kita bisa faktorkan. X kuadrat min 9 ini kan sama aja bentuknya seperti A kuadrat dikurangi B kuadrat kan. Nah, jadi kan X kuadrat dikurangi 9. Nah, 9 ini kan bisa kita ubah ke bentuk pangkat jadi 3 pangkat 2. Bentuk ini bisa kita ganti menjadi bentuk dalam kurung A dikurangi B itu kurung, terus A dikurangi ditambah B, jadi seperti A dikurangi B dikali A ditambah B. Makanya bentuknya menjadi seperti ini. Bentuknya menjadi X dikurangi 3, X ditambah 3 per X dikurangi 3. Nah, untuk yang limit pendekatan dari kanan itu kan 2AX min 6A ini bisa kita keluarkan 2A-nya menjadi 2A dalam kurung X min 3 per X min 3. Lalu limit pendekatan dari kirinya ini bisa kita coret X min 3 dengan X dikurangi 3 yang di bawah, jadi tersisanya X plus 3. Lalu limit pendekatan dari kanannya itu
induksi kita coret X-3 nya dengan X-3 di atas, jadi hanya tersisa 2A. Lalu kita masukkan X nya menjadi 3, jadi 3 plus 3 6 tadi. Terus untuk yang limit kiri kanan karena X nya tidak ada, jadi tidak bisa dimasukkan X nya, jadi tidak perlu dimasukkan, jadi tetap bentuknya 2A. Jadi 2A, jadi 6 sama dengan 2A, 2 nya itu kita pindah luaskan ke sana menjadi 6/2. Lalu saya pindah hanya ke kiri biar lebih mempermudah dalam dilihat. Jadi jadi A sama dengan 6/2. 6/2 itu sama dengan 3, jadi A nya sama dengan 3. Nah, kita mendapatkan persamaan kedua. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai A dan B? Yaitu kita substitusikan persamaan kedua. Ini kan persamaan 1. Kita ganti saja yang 8 sampai dengan 6 A plus B ini kita ganti saja. A-nya tadi adalah 3. Jadi kita masukkan saja A-nya itu menjadi 3. Terus 6 kali 2 itu 18. 18 yang pindah luas ke kiri menjadi 8 kurangi 18 dengan B. 8 dikurangi 18 itu hasilnya adalah negatif 10. Jadi B sama dengan negatif 10. Jadi nilai A dan B itu adalah yang dimana A-nya 3 dan B-nya adalah negatif 10 agar diferensial di X sama dengan 3 untuk fungsi tersebut. Sekarang saya akan mengerjakan soal yang ketiga. Soal ketiga itu saya akan menggunakan soal nomor 3, yaitu X sama dengan X tambah 1 per X dikurangi 1. Di sini kita diharuskan untuk mencari turunan ke kanan. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi ini yaitu fungsi pecahan, kita bisa menggunakan cara pertama kita ambil dulu ini misalkan menjadi U dan yang ini menjadi B. Nah, setelah kita permisalkan, kita masukkan rumus yaitu aksen yaitu turunan dari yang atas itu dikalikan dengan V yaitu yang bawah fungsi bawahnya, terus dikurangi dengan V aksen yang dimana turunan dari bawahnya itu dikalikan dengan atasnya per V kuadrat itu kuadrat. Pertama kita akan mencari turunannya. Untuk mencari turunan karena ini X yaitu berarti X pangkat 1 dan turunkan berarti satunya dulu 1 X pangkatnya itu langsung dikurangi 1, jadi 1 kurangi 1 sama jadi pangkatnya 0 ditambah konstantanya 1, nanti konstanta jika diturunkan akan menjadi 0. Sama dengan X pangkat 0 itu 1, jadi 1 dikali 1 sama 1, lalu kita ambil 0 menjadi 1. Lalu yang kedua yaitu dengan sama seperti tadi kan X nya ini pangkatnya 1, diturunkan menjadi 1X. Nah, terus pangkatnya itu dikurangi 1, jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tambahkan dengan konstanta yang dikurangi menjadi 0 sama dengan 1. Jadi turunan dari U sama P nya itu sama-sama 1. Kita masukkan saja langsung ke rumus ini, yaitu U aksen kali V per P aksen kali U per P pangkat 2. U aksen ini itu turun P nya adalah ini X min 1 dikurangi dengan V aksen yaitu 1 ini turun U nya itu adalah X pangkat X tambah 1 ini per
V-nya itu ada yang berapa, yaitu kuadrat. Ini langsung kita kalikan saja. 1 kali X itu X, 1 kali negatif 1 dikurangi 1 dikurangi 1 kali X itu adalah X, dan 1 kali 1 itu adalah 1. Per X dikurangi 1 kuadrat. X dikurangi 1 kita keluarkan, ini X nya kan positif bertemu dengan negatif, jadi dikurangi X, lalu satunya juga dikeluarkan, jadi dikurangi per X dikurangi 1 kuadrat. Nah, X dikurangi X itu adalah 0, dan negatif 1 dikurangi 1 itu adalah negatif 2. Ini negatif 2 per X negatif 1 kuadrat. Nah, jadi turunannya itu adalah negatif 2 per X min 1 kuadrat. Ini adalah turunan pertama, atau bisa kita juga bentuknya menjadi negatif 2 per ini kita X kuadrat terus ditambah 1. Bisa juga bentuknya menjadi bisa negatif 2 per X min 2 min 1 pangkat 2, atau negatif 2 per X kuadrat min 2X plus 1. Ini adalah jawaban dari soal. Baik, untuk soal keempat saya menggunakan soal nomor 2. Kita harus mencari nilai C agar FC turunan keduanya itu sama dengan 0, yang dimana fx-nya itu adalah x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 45x dikurangi 6. Pertama-tama kita akan mencari turunan pertamanya dulu. Dari x pangkat 3 itu diturunkan, pangkatnya diturunkan menjadi 3x, lalu pangkatnya ini dikurangi 1 jadi 2, jadi 3x pangkat 2 ditambah seperti tadi 3x kuadrat. 3x kuadrat kuadratnya ini diturunkan menjadi 3 kali 6 3 kali 2 itu 6x, pangkatnya tadi dikurangi dengan 1 menjadi 2 dikurangi 1 menjadi 1. Nah, tidak perlu ditulis karena pangkatnya 1 dikurangi 45x. X-nya ini kan pangkatnya 1, jika diturunkan menjadi 45 kali 1 yang sama aja 45, terus X-nya terus pangkatnya ini dikurangi dengan 1 menjadi 0, jadi X pangkat 0, sementara X pangkat 0 kan 1, jadi kita tulis 45 karena X-nya itu 1 sama 45 kali 1 dikurangi dengan 6 itu adalah konstanta, di mana konstanta jika diturunkan menjadi 0. Ini kita mendapatkan turunan pertama, yaitu 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 45. Kalau ini tidak perlu ditulis karena memang. Kita lalu mencari turunan kedua. 3x kuadrat kita turunkan, 2 nya turun menjadi dikalikan dengan 3 menjadi 6x.
2-nya dikurangi 1 menjadi pangkat 1 ditambah dengan 6x. 6x ini jika diturunkan kan x pangkat 1 tadi x nya turun jadi 6 kali 1, satunya turun jadi 6 kali 1 jadi 6, x nya itu pangkatnya 1 dikurangi 1 jadi pangkatnya 0. Jadi x pangkat 0 sama dengan 1 jadi 6 kali 1 sama dengan 6 dikurangi konstanta diturunkan menjadi 0 jadi itu bisa ditulis. Jadi turunan keduanya itu adalah 6x ditambah dengan 6. Nah sekarang kita mencari turunan fc turunan kedua itu sama dengan 0 kan? Nah kita langsung saja fc sama dengan 6x plus 6. Nah x nya ini kita ganti dengan c nah kan fc turunan keduanya itu kan 0, berarti kita tulis kita ganti aja 0 sama dengan 6c tambah 6. 6 nya bisa kita pindah luaskan menjadi negatif 6 sama dengan 6c, terus 6 nya ini kita pindah luaskan 6 kali c terus dipindah luaskan menjadi dibagi sama dengan c. Negatif 6 dibagi 6 sama dengan negatif 1. Berarti C nya adalah negatif 1. Mudah bukan? Matematika menyenangkan bukan? Jadi C nya sama dengan negatif 1. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.